sebab orang wajah kira arenya mana orang sibuk tuh dia nunjukin da orang kafir terus arah jajan Rasulullah. Gue kan tak pernah ngiding ini misalnya. Tak ada. Mangana. Jadi gue sempat hakikat toh. Jadi dipublikasikan supaya takut beda orang sesama-sama mendengar info ini. Kebetulan supir kan? Supir hajian. Kalau sekiranya pertentangan jadi bahala. Bukan, daki kan ambian. Sebar komentar. Sepengetahuan saya tidak ada. Sehingga kan sama jawabannya ke orang yang pernah ngiding. Oke, lanjut sedikit. Maaf tadi ada masalah. Ada masalah sinyal barusan. Pedasaan. Ini bahas tentang apa Jebel Sur dulu ya. Sampai selesai aja dulu sebentar. Udah Jebel Sur udah tadi. Udah. Pertanyaan tadi ada Taif, ada pertanyaan tentang Taif barusan belum dijawab. Posisi Jabal ini yang pernah ditawarkan kepada Rasulullah. Ya. Dan yang kedua mengenai mengenai gunung yang ditawarkan kepada Rasulullah, memang tidak ada penjelasan mutlak. Kemarin saya juga bawa salah satu mutawif yang dari sini, itu dia menawarkan akan saya angkat 2 gunung yang ada di kota Taif. Dia tidak menunjuk tapi menawarkan. Namun, nah ini catatan. Jadi bukan hanya kisah sedihnya Rasulullah. Setiap apa yang dilakukan Rasulullah adalah suri toladan yang baik, adalah contoh yang baik. Jadi kita ambil hikmahnya bagaimana perjalanan Rasulullah setelah sampai ke kota Taif ini. Sebenarnya Terus, yes. Nah, pulang. Tabacan Mustamis. Kenapa? Dia baca. Jubir orang penanya. Apa nyaman? Audien. Terus orang. Ada. Situ teh jago. Enggak terus. Apa mau penanya? Ya penanya audien. Ikut sebenarnya. Yang penting suara. Daripada Oke, lanjut ya. Sebenarnya Rasulullah ingin mengajarkan dengan peristiwa yang ada di kota Taif, dan banyak yang kita patut ambil dari pelajaran perjalanan Rasulullah yang ada di kota Taif. Rasulullah memang setelah sampai di kota Taif, Rasulullah disiksa, dilempar dengan cacian dan sebagainya, sehingga 2 malaikat yang menghuni gunung di kota Taif itu tidak terima dengan perlakuan orang Taif, sehingga menjumpai Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau Rasul mengizinkan, akan saya angkat 2 gunung yang ada di kota Taif ini, akan saya hujamkan kepada Bani Saqif. Akan saya hujamkan kepada Bani Saqif sehingga tidak berbuat aniaya lagi." Saking tidak terimanya. Namun, apa jawaban dari Rasulullah? Rasulullah menjawab, walaupun umatnya sudah berbuat aniaya, sudah berbuat kejam kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab, jangan lakukan itu, katanya. Walaupun sekarang tidak ada satupun orang Taif yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya masih berharap ada keturunan dari Bani Saqif yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Takbir. Allahu Akbar. Bahkan Rasulullah membela umatnya yang sudah berbuat aniaya di kota Taif ini, dan dicantumkan di dalam Al-Quran, yang mana tertulis di dalam Al-Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hdik qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu turunnya saat Rasulullah membela orang Taif. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku. Mereka itu melakukan hal itu karena ketidaktahuannya, katanya. Padahal umatnya sudah berbuat aniaya, tapi Rasulullah masih membelanya. Dan perlu diketahui juga, seandainya Rasulullah mengizinkan malaikat untuk menghukum orang Taif, maka tidak mengurangi sedikit pun jatah Rasulullah untuk masuk surga. Namun Rasulullah sangat cinta kepada umatnya, sangat cinta kepada kita. Bahkan disebutkan di salah satu riwayat, Rasulullah pernah berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah berkata, saya sangat rindu kepada saudaraku, katanya.
Kaget para sahabat waktu itu. Ya Rasulullah, apakah saya ini bukan saudaramu? Katanya. Rasulullah menjawab, bukan. Kalian semua itu adalah sahabatku. Terus siapa ya Rasulullah yang kamu rindukan? Yang Rasul rindukan? Saudaraku itu adalah orang yang beriman kepadaku walaupun dia tidak pernah melihatku. Siapa yang dirindukan adalah kita semua. Bahkan orang yang sudah beraniaya, umatnya yang sudah berbuat aniaya, Rasulullah masih membelanya. Hikmah yang bisa diambil dari perjalanan Rasulullah di saat ke kota Taif, yang pertama yaitu tidak semuanya kezaliman harus dibalas dengan kezaliman. Namun dengan doa dan kesabaran itu akan menghasilkan hal yang lebih positif. Terbukti mungkin seandainya malaikat diizinkan oleh Rasulullah untuk menghukum orang Taif, tidak ada satupun orang Taif yang hidup saat ini. Namun dengan kesabaran Rasulullah dan doa Rasulullah, sekarang tidak ada orang Taif yang memeluk agama kecuali agama Islam. Masya Allah, luar biasa. Itulah hikmah dari kesabaran Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dan hikmah yang nomor 2, bahwa tiap perjuangan itu tidak pas selalu diberikan saat itu. Namun butuh waktu, butuh kesabaran, butuh proses. Dan ini dicontohkan Rasulullah. Seperti yang saya katakan tadi, pada waktu itu tidak ada satupun yang memeluk agama Islam orang Taif ya, kecuali salah satu budak, itu pun bukan orang Taif, yaitu yang bernama Addas. Beliau berasal dari Nainawa, Irak. Berasal dari Nainawa, Irak, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun walaupun pada waktu itu tidak ada yang mengucapkan kalimat syahadat orang Taif, tapi sekarang semuanya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu salah satu hikmah dan kesabaran Rasulullah. Oleh sebab itu sahabat-sahabat semuanya, kita perlu fahami bahwa Islam itu menyebar tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi butuh pengorbanan Rasulullah, butuh perjuangan Rasulullah. Kenapa banyak yang berziarah ke kota Taif? Bukan ingin mengkultuskan suatu tempat. Bukan ingin mengkultuskan suatu tempat. Tapi kita supaya tahu sejarahnya. Apalagi kita masyarakat biasa, orang biasa. Rasulullah saja oleh Allah diajarkan sejarah di dalam Al-Quran. Berapa ribu sejarah yang diajarkan kepada Rasulullah. Sejarah Nabi Nuh, sejarah Nabi Yusuf. Supaya apa? Supaya kita berpikir, supaya kita mengambil tauladan, mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Di dalam Al-Quran juga terdapat sejarah tentang Fir'aun. Itu apa tujuannya? Supaya hal-hal yang jelek seperti Fir'aun lakukan, tidak kita lakukan. Dan di situ juga terdapat sejarah tentang Nabiullah Yusuf. Supaya apa yang baik yang harus kita laksanakan. Mungkin hanya ini tentang sejarah singkat. Yang ingin bertanya silakan tentang mengenai kota Taif. Dan bagi para masyaikh, para asatid yang merasa lebih mampu, apabila ada penjelasan yang salah dari saya sangat bangga apabila ada masukan. Karena sebagai tambahan ilmu kepada saya, supaya lebih memperbaiki lagi dalam segi penyampaian, khususnya kepada para jemaah atau para duyufur rahman yang berkunjung ke kota Taif. Ustaz, tolong jelaskan tentang cuaca di kota Taif. Oke. Sahabat-sahabat semuanya, kota Taif itu memang dari dulu terkenal dengan daerah yang sejuk, dingin. Karena kenapa? Karena memang kota Taif itu berada di ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut. Oleh sebab itu suhunya memang sangat sejuk. Cuman jangan sampai lupa, memang kota Taif ini adalah daerah yang subur. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin sempat terhapus, itu rekaman tadi sempat terhapus. Tidak ada salahnya, memang kota Taif ini mungkin salah satu tempat yang pernah didoakan oleh Nabiullah Ibrahim, yang memang terkenal dengan kesuburannya. Suhunya sejuk. Di musim panas, sekarang ini musim panas ya, kita nikmati sekarang sekitar 23 lah kalau malam hari, 23 atau 22 ya. Nah, kalau siang hari sekitar 30. Padahal di kota Jeddah dan Mekah sudah mencapai 45 derajat kurang lebihnya. Dan di musim dingin Taif pernah di titik terdingin yaitu 2 derajat
Jadi masih belum sampai ke 0 ya. Namun ada sebagian di daerah-daerah yang sampai mencapai 0, yaitu di daerah Shafa yang sempat ada salju ya. Salah satunya juga di daerah Jizan. Jizan, Oke, udah. Tabuk. Udah selesai. Udah. Ada closing khusus yang dari punya akun Facebook. Dan untuk para pemirsa yang saya cintai, yang berada khususnya yang berada di tanah air, jika para pemirsa ingin datang ke kota Taif, insya Allah para mutawif, para guide di Haramain insya Allah siap untuk mendampingi. Selesai nanti pandemi ini mungkin ada penerbangan kembali, silakan, yaitu bisa mengambil travel yang sudah dipercaya, dan juga salah satunya kalau bisa request lah untuk datang ke kota Taif ini. Dan perlu diketahui ya juga ya, Taif itu kalau diceritakan semuanya mungkin 1 hari gak selesai. Ini hanya sebagian ya. Ini kita belum menceritakan tentang penyulingan bunga mawar yang ada di kota Taif, tentang tempat peternakan madu yang di kota Taif, tentang peternakan unta yang ada di kota Taif, dan juga tempat-tempat seperti hiburan yang ada di kota Taif, Hati Garudov, termasuk traveling, termasuk pasar buah, termasuk mikot yang ada di kota Taif. Tempat yang memiliki 2 mikot yaitu kota Taif, yang mana Kebun binatang. ada kebun binatangnya juga, Terus apa saja itu, ada Ustaz? taman bunganya juga. Apa saja untuk tempat mikotnya itu? Nah, ini yang perlu diketahui. Kalau di Jeddah itu tidak ada mikot, cuman kesepakatan ulama karena menyulitkan kan ya, kalau di atas pesawat atau di Indonesia terlalu lama, maka diizinkan untuk bermikot dari bandara. Tapi sebenarnya tidak ada mikot untuk di kota Jeddah. Tapi kalau di kota Taif ada 2 mikot. Kenapa ada 2 mikot? Karena Taif memiliki 2 jalur menuju ke kota Mekah. Yang pertama yaitu melalui Torik Sel. Mikotnya sangat masyhur, banyak orang mengetahui, yaitu mikot Kornol Manazil atau Koron Manazil. Sedangkan yang melalui Torik Al-Hada atau Jalan Al-Hada, mikotnya namanya Wadi Muhrim. Dan itu sejajar dengan Kornol Manazil. Dan perlu diketahui bahwa tidak semua mikot umroh itu adalah mikot haji, tapi semua mikot haji adalah mikot umroh. Dan yang ada di kota Taif adalah mikot haji. Oleh sebab itu, biar teman-teman tahu, kemarin haji yang istimewa tahun 2020 yang diikuti oleh 1000 jemaah kurang lebih, itu mikotnya di Taif, di Kornol Manazil. Jadi dari kota Mekah menuju kota Taif dulu, baru menuju ke kota Mekah kembali. Dan sempat ada informasi bahwa insya Allah suatu saat jemaah haji Indonesia akan mendarat di Bandara Taif apabila sudah selesai, dan insya Allah bisa melaksanakan mikot secara sempurna, yaitu di Kornol Manazil. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Apa Akbar. pesan-pesannya? Sebelum Silakan, ditutup. mungkin ada pesan. Pesan-pesannya yang ingin mengetahui perkembangan kota Taif, yang ingin mengetahui sejarah kota Taif, termasuk tempat-tempat yang hiburan yang ada di kota Taif, ikuti terus channelnya Faiz Slamet pakai Z, Faiz Slamet. Itu ada semua, udah, insyaallah. Tutup lah. Tutup Pak. Apa mau tanya lagi? Abeli kan boleh mana dah? Cara slow. Slow. Ke musik kembali. Ini juga. Ini mana saya yang closing? Minta enggak anu dari pemilik akun kemarin. Kan real deal. Oke. Kita sama Jadi sahabat-sahabat semuanya, sekali lagi kita adalah bukan sumber kebenaran, tapi hanya kita ingin berbagi ilmu yang sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada baiknya, mudah-mudahan bisa jadi tambahan ilmu, dan apabila ada kekurangan silahkan diperbaiki, dan kami sangat berbangga apabila ada perbaikan. Sekali lagi, Al-Fakir Faiz Slamet dari kota Taif, mohon maaf apabila ada kesalahan. Bukan ingin sok tahu, tapi ingin berbagi ilmu. Karena kenapa? Karena kenapa Ustaz? Karena ilmu walaupun sedikit apabila tidak diamalkan, ibaratkan pohon ditaruh di atas batu, maka akan kering. Tapi ilmu sedikit apabila diamalkan, maka ibaratkan satu benih padi ditaruh di dalam di dalam tanah yang subur, maka dia akan berkembang dan akan menghasilkan benih padi-padi yang baru. Mungkin bila bermanfaat, sahabat-sahabat bisa sampaikan ke anaknya, saudara dan familinya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu nafik yang akan berjalan di saat kita sudah meninggal. Ini pemilik akunnya, silahkan. Allahumma ij'alna fi yawmina ziyadatan minal ilmi wa ziyadatan minar rizq. Amin.
Ya Allah ya Rabb. Amin. Ajib lana du'ana fi yaumina ya Allah. Amin ya Rob. Bagi wa nyampayakin. Ya cuma terima kasih. Ya, alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih kepada ustadz kita yang bermukim di Kota Taif. Saya selaku ketua rombongan dari Kota Mekah yang subhanallah sebenarnya tidak disangka dan bahkan tidak diduga malam ini kami menuju ke Kota Taif sebenarnya tujuannya untuk santai-santai saja, menghilangkan rasa pening dalam kepala setelah sekitar 5 bulan kami vakum di tugas pemandu jamaah umrah termasuk haji. Malam ini di Taif ketemu dengan beliau, subhanallah. Dari apa yang dilakukan beliau di malam ini mengingatkan saya pribadi dan mungkin juga mengingatkan para teman-teman yang ada di Facebook bahwa yang dilihat bukan seberapa banyak isi kantong kita atau bukan seberapa tebal isi dompet kita untuk memberikan kepada seorang, memberikan kepada seorang dengan bentuk bantuan, tapi seberapa besar keikhlasan kita untuk berbagi kebaikan, termasuk bab ilmu. Subhanallah, beliau selalu merendahkan diri, selalu mengatakan saya tidak begitu banyak tentang mengetahui tentang sejarah Taif, tidak begitu banyak tentang ilmu yang beliau ketahui. Tapi kita sepintas di malam ini sekitar ada 1,5 jam kita berkumpul, sudah sangat luas penjelasan beliau. Sekali lagi, bagi yang masih kurang puas, saya rasa masih banyak yang kurang puas dari penjelasan beliau. Beliau juga ada channel YouTube namanya Faiz Slamet, juga ada Instagram Faiz Faizah 82. Faiz Faizah 82, mungkin Faizah nama istrinya wallahu alam. Betul. Dan nanti silakan tinggal dikepoin saya, dikepoin saja kelepotan, dan di subscribe juga YouTube-nya. Mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan ilmu dari beliau, dengan kita juga mensubscribe YouTube-nya dia, mengajarkan kita untuk berbagi ataupun melatih diri menjadi pribadi yang dermawan. Sekian dari saya, Ustadz. Terima kasih banyak. Nambah dikit. Oh, ada tambahan lagi. Kita tidak boleh melihat dari penampilan, ya. Kita bisa lihat nih semua. Itu ada Kenapa? Karena kita punya semboyan. Santai dalam penampilan, tapi serius dalam pemikiran. Oke? Dari Kota Taif, salam sabar serta salam bersyukur selalu dengan keadaan yang seperti ini. Sehat selalu para pemirsa dan juga teman-teman kami yang berada di Kota Taif pada saat ini. Mungkin saat ini kita akan akhiri live pada malam hari ini dari Kota Taif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.